Allah yang berkata iya, berkata positif. Dan Allah kita adalah Allah yang positif, punya sikap yang positif, bukan sikap negatif. Saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupanya. It is the time for morning with the word. Selamat pagi, puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini kita mau isi hati kita, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah kekuatan yang luar biasa yang mengubah hidup kita, mengubah keadaan kita, mengubah perasaan kita. Dan pagi hari ini saya rindu kita merenungkan, kita perlu mengubah sikap kita, buang sikap negatif. Sikap itu adalah pola pikir yang diutamakan. Sikapmu lebih penting daripada fakta. Saya ulang, sikapmu lebih penting daripada fakta. Hidup bisa jadi lebih mudah atau lebih sulit bergantung sikapmu. Dalam arti lain, melalui sikapmu, engkau bisa merasakan bahwa hidup itu jadi lebih mudah atau hidup itu jadi lebih sulit. Banyak orang memiliki sikap negatif, berpikir yang negatif, berkata yang negatif, sehingga tidak mengalami perkembangan, kemajuan. Tidak mengalami perkembangan, kemajuan. Dan Tuhan tidak mau kita diam di tempat. Tuhan mau kita mengalami kemajuan. Tuhan mau kita berkembang. Miliki sikap positif, bukan sikap negatif. Dan Allah kita adalah Allah yang berkata ya. 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dia berkata ya seturut apa yang dia janjikan. Dia adalah Allah yang berkata iya, berkata positif. Dan Allah kita adalah Allah yang positif, punya sikap yang positif, bukan sikap negatif. Saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupanya, yang dilahirkan kembali dalam Yesus. Kita menurut gambar dan rupa Allah. Saudara punya sikap positif. Buang kosakata tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Itu sikap negatif. Kosakata tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Keberhasilan bukan hasil dari apa yang tidak bisa kita lakukan. Keberhasilan adalah hasil dari apa yang bisa kita lakukan. Alkitab bilang Filipi 4 ayat 13, segala perkara bisa kutanggung, dapat kutanggung. Ya, saya sedang bicara tentang tidak bisa, jadi saya pakai kalimat bisa saja. Filipi 4 ayat 13, segala perkara bisa kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan miliki sikap negatif, apa-apa tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Di dalam Yesus, di dalam Tuhan, segala perkara, semua perkara bisa. Buang juga asumsi negatif. Dikit-dikit berpikir negatif, nanti hasilnya negatif. Nanti. Tapi nanti itu kalimat atau kata-kata berikutnya ke arah yang melemahkan, ke arah yang menjatuhkan, asumsi negatif. Ya saya mau mengampuni, nanti kalau dia melunjak, ya saya mau lakukan firman, saya mau berkati dia. Tapi nanti kalau saya kekurangan, saya mau lakukan firman, saya mau menikah. Tapi nanti kalau negatif semua, tapi ujungnya berhenti miliki asumsi negatif. Pikiran satu-satunya yang penting tentang dirimu adalah pikiran yang dari Tuhan. Pikirkan yang dari Tuhan, itu yang baik. Berhenti berasumsi negatif, berasumsi yang baik. Saya suka bilang, biasakan itu curiga sama Tuhan. Curiga Tuhan kasih surprise. Curiga Tuhan kasih berkat. Curiga Tuhan mau kasih jalan yang terbuka. Ada masalah, oh curiga nih. Tuhan mau siapkan berkat yang lebih besar dari yang aku punya. Ada orang fitnah, oh saya curiga. Lewat fitnahan ini Tuhan mau promosi saya. Ada orang
berbuat jahat. Oh, saya curiga Tuhan mau kirim orang yang jauh lebih baik supaya saya lewati ini, kemudian ada orang baik berikutnya yang datang, yang Tuhan kirim datang di hidup saya. Berhenti berasumsi negatif dan berhenti melihat tantangan, tanda kutip, raksasa di sekitarmu. Wah, ada masalah besar, wah ada tantangan besar. Ini sikap negatif. Dan mulai melihat raksasa di dalam dirimu. 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari setiap roh, segala roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang ada dalammu lebih besar, kekuatan yang ada dalammu lebih besar daripada kekuatan krisis ekonomi, kekuatan sakit penyakit, kekuatan apapun yang di luar. Yang di dalammu kekuatannya lebih besar. Jadi berhenti lihat raksasa yang ada di sekelilingmu dan mulai melihat raksasa yang ada dalammu. Itu roh Tuhan, kuasa Tuhan. Kemudian berhenti jadi pengukur suhu. Diukur suhunya. Berhenti jadi termometer, tapi mulai jadi termostat. Termostat apa? Pengatur suhu. Kalau mobilmu parkir di tempat panas, begitu engkau masuk mobil, panas. Apa yang kau lakukan? Nyalakan AC, nyalakan mobilnya dulu. Kemudian nyalakan AC-nya. Panasnya berubah jadi dingin? Enggak. Tunggu sebentar. Tapi atur temperaturnya, misalnya 18. Tunggu sebentar. Situasi panas itu pelan-pelan akan turun. Suhu panas itu pelan-pelan akan turun sesuai dengan suhu yang diatur oleh termostat di AC itu. Jangan jadi pengukur suhu. Kayak hari ini susah, hari ini sulit. Mulai jadi pengatur suhu. Hari ini dilihat di mana-mana susah, tapi ada janji Tuhan. Tuhan gak akan bikin saya susah. Tuhan akan buka jalan buat hidup saya. Nah, itu termostat, mengatur suhu, mengatur reaksi, mengatur sikapnya. Ada hal-hal yang gak bisa kita ubah, tapi sikap kita bisa kita ubah. Bersikap yang positif, bukan bersikap yang negatif. Ulangan 28 ayat 13 katakan, kamu kepala bukan ekor, kamu di atas bukan di bawah. Jadi kamu yang atur, bukan kamu yang diatur oleh masalah. Orang-orang yang punya sikap negatif itu diatur oleh masalah, diatur oleh keadaan, diatur oleh apa kata orang. Tapi orang-orang yang tahu dia di atas kepala bukan ekor, dia di atas bukan di bawah, dia yang atur suhunya. Dan tinggal tunggu, dia beriman dan tinggal tunggu imannya jadi kenyataan. Sepanas apapun situasi yang kau hadapi, ketika kau punya iman atur suhunya, maka saya percaya situasi yang panas itu akan jadi dingin. Doamu dijawab oleh Tuhan. Makanya saya bilang tadi, sikap bisa membuat hidup jadi lebih mudah atau lebih sulit. Jangan bersikap negatif, miliki sikap positif. Temukan penemuan terbesar hari ini. Saya tulis seperti itu. Saya baca, penemuan terbesar dalam hidup adalah bahwa kamu dapat mengubah hidupmu dengan mengubah sikapmu, pikiranmu. Yesus berkata kepada orang yang datang, Guru, jika engkau mau, jika engkau bisa mentahirkan aku. Yesus bilang, kau bilang, jika aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan mau kita diberkati, Tuhan mau kita dipulihkan, Tuhan mau kita lihat jalan yang terbuka, Tuhan mau kita lihat berkat buat anak-anak kita di meja makan kita, Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau menyembuhkan kita. Miliki sikap positif, bukan sikap negatif. Dan saya percaya sikap positif membuat beban yang besar, masalah yang besar jadi lebih ringan, jadi lebih enteng. Iman yang tumbuh, bukan takutnya yang tumbuh. Kalau iman yang tumbuh, imanmu memulihkan, imanmu menyembuhkan, imanmu memberkati hidupmu. Puji Tuhan, pagi ini kembali Tuhan semangati kita, kuatkan kita, mengucap syukurlah punya Tuhan yang setiap hari tunjukkan kasih sayangnya lewat firman-Nya.
Mari ambil waktu, naikkan syukur, katakan terima kasih, katakan engkau baik. Tutup matamu jika engkau bisa tutup mata, mengalir urapan baru. Bersyukur Tuhan, ajar kami untuk tidak memiliki sikap negatif, tapi memiliki sikap yang sesuai firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, jangan ada yang terlewat. Semua yang menyaksikan Morning with the Word, berkati Tuhan. Buka jalan, tolong, bela anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu, sertai perjalanan mereka sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Roh yang ada dalam saya lebih besar daripada tantangan masalah, sehingga masalah pasti kalah karena roh yang ada dalam saya lebih besar. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan di story WhatsApp, story Instagram, di media sosialmu, link Morning with the Word di pagi hari ini kepada temanmu, sahabatmu yang mungkin punya sikap negatif, biar sikapnya diubahkan, biar hidup mereka boleh merasa lebih ringan, lebih beriman, lebih percaya. Tuhan berkati setiap kita. See you